Halo sahabat Jupiter semuanya, kembali lagi di channel aku Jupiter Moon Tarot di bagian Tarot Artis. Nah, untuk video kali ini juga adalah salah satu request dari kalian semua, oke? Jadi kalau kalian mau request apa, boleh ya kan, bergilir requestnya agar semuanya kedapetan. Tapi sebelum aku mulai, bantu subscribe channel aku guys, karena subscribe itu gratis, oke sahabat Jupiter semua? Klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa pencet tombol loncengnya juga. Jadi kalian akan selalu update dengan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak untuk sahabat Jupiter semua yang sudah mendukung channel ini, mensupport dan juga mensubscribe. Video kali ini adalah tentang Putri Delina dan kontroversi hubungan dia dengan mantan ibu tirinya Natalie Holscher. Oke, kita penasaran banget dan ini juga adalah salah satu request dari sahabat Jupiter tentang dinamika hubungan Putri Delina dan Natalie Holscher, oke, yang berapi-api, yang ada persaingan secara diam-diam gitu kan, energi persaingannya nyata. Bisa kita rasakan gitu kan. Nah, kita mau lihat nih firasat hati terdahulu dari Putri Delina pada Natalie Holscher, bekas ibu tirinya. Alright, sahabat Jupiter semua, apabila kalian baru bergabung di channel aku, selamat bergabung. Dan apabila kalian adalah subscriber aku, terima kasih banyak. Aku senang sekali bisa menghibur kalian lewat video aku. Kalau kalian mau bikin sarapan, bikin kopi, minum teh, makan snack, atau sarapan, atau makan siang, atau makan malam, atau lagi istirahat kantor, boleh, oke? Aku akan temani lewat video aku. Jadi kalian bisa pasang video aku juga untuk di background ya, kalau kalian lagi masak atau gimana. Alam semesta, bila kita boleh melihat, apa firasat hati terdahulu Putri Delina pada Natalie Holscher, bekas ibu tirinya? The Miser. Oke. Kalau kalian lihat video aku sekarang ada watermarknya YouTube Jupiter Moon Tarot, karena untuk menangani saat kemarin ada yang mencuri video aku dan mengklaim videonya milik dia gitu kan. Dia upload di channel dia padahal itu bukan video dia. Dan kalau kamu suka mencuri ya kan, karma kamu berlipat-lipat buruk nantinya. Jadi jangan mencuri milik orang lain, berkaryalah secara kreatif dan jangan mencuri video ini. Oke, selamat menikmati video ini sahabat Jupiter semua. Wow. Oke. Oke. Kartu pertama adalah The Catalyst. Dari kartu ini, pertanyaannya adalah firasat hati terdahulu Putri Delina pada Natalie Holscher, bekas ibu tirinya. Kartu The Catalyst ini adalah artinya The Catalyst, ya kan? Radical change atau perubahan radikal, taking control, mencoba mengontrol. Putri Delina merasa bahwa bekas ibu tirinya yang mungkin usianya tidak jauh dengan Putri Delina ya, tidak terpaut jauh bahkan kan. Kalau nggak salah sama Rizky Febian itu juga tidak terpaut jauh kan si ibu tiri ini gitu kan, bekas ibu tiri, oke? Tidak ada bekas ibu, tidak ada bekas bapak, tetapi ada bekas ibu tiri ya kan. Tidak ada bekas ibu kandung, bapak kandung itu tidak ada bekasnya, tapi bekas ibu tiri. Putri Delina punya firasat kepada ibu tirinya atau bekas ibu tirinya ini ya, sorry, bekas ibu tirinya kan sudah bukan ibu tiri lagi, sudah cerai ya. Dulu Natalie Holscher yang adalah bekas ibu tirinya ini berusaha untuk masuk ke keluarganya Sule. Dan Putri Delina ini punya firasat hati bahwa kehadiran Natalie ini akan membawa perubahan secara radikal. Karena di sini ada kata-kata radical changes. Radical changes itu maksudnya perubahan radikal. Taking control, mencoba mengontrol. Ini apa yang kartu bilang ya, oke? Konten ini hanya untuk hiburan dan aku hanya membaca apa energi di alam semesta yang sudah ada di alam semesta. Dan kita baca di sini energi yang diizinkan kita lihat, oke? Ada perubahan radikal yang dibawa oleh orang baru ini, yang dulu menjadi orang baru sekarang menjadi orang bekas ibu tiri kan.
Perubahan radikal ini terasa oleh Putri Delina di mana firasat dia sepertinya mengira bahwa orang ini akan mencoba mengontrol keluarga dia. Taking control, mengambil kontrol. Ya, coba mengawasi, energinya tuh ingin mengontrol, energi yang ingin menguasai gitu ya, itu firasatnya Putri Delina. Nah, dengan kartu ini juga bisa dibilang bahwa bisa kita lihat bahwa adanya firasat bahwa bekas ibu tiri ini pernah berniat ingin benar-benar mengontrol dengan penuh kegiatan anak-anaknya Sule, kehidupan keseharian anak-anaknya Sule, kehidupan Sule, maupun juga dengan gaya berpakaian dari Sule. Jadi kalau misalkan mereka kembaran baju segala macam zaman dulu, itu dari segi warnanya, segi modelnya, semuanya dikontrol oleh si bekas ibu tiri ini. Gitu kan. Jadi dia ini memang pengen menjadi ibu, tapi sayangnya mungkin tingkat kedewasaan dia belum sedewasa itu, karena memang dari segi usia pun tidak beda jauh dari anak-anaknya Sule. Jadi sepertinya kayak Sule nikah sama anak seumuran anaknya aja gitu, ya kan? Karena dia Rizky Febian aja umurnya nggak beda jauh, ya kan, si bekas ibu tiri ini gitu. Jadi Putri Delina punya firasat bahwa si bekas ibu tiri ini sepertinya mau mengontrol dan mau merubah secara drastis, merubah secara radikal ya keadaan di keluarga Sule, kebiasaan di keluarga Sule maupun kebiasaan mereka sehari-hari atau kebiasaan mereka saat berlibur, ya kan, atau saat ada acara keluarga. Wow, dalam banget ya guys. Lalu kemudian ada kartu The Spy Master atau mata-mata. Knowledge, pengetahuan, distrust, ketidakpercayaan. Jadi firasat hati Putri Delina kepada bekas ibu tirinya dulu, dia sangat tidak percaya. Dia tidak percaya. Dia udah ada feeling gak enak dari awal. Tapi dia berusaha menyampaikan ke ayahnya, cuma mungkin dia tidak bisa mempengaruhi banyak karena ayahnya sudah terlanjur cinta mati, ya kan? Cinta nafsu, kita gak tahu, ya kan? Kalau orang sudah nafsu, ya kan, pisang panjang tetap mau dilahap. Dilahap oleh si burung, lahap-lahap pisang panjang, oke, ya kan? Nah, jadi adanya pengetahuan, Putri Delina mengetahui sesuatu, kita bisa cari tahu nanti klarifikasinya, ya kan, pengetahuan apa sih, tapi dia sudah tidak percaya, ada distrust, itu ketidakpercayaan. Jadi feelingnya dia dari sejak awal, si Putri Delina ini feelingnya gak enak ke si bekas ibu tiri ini. Gitu. Itu yang kartu bilang ya, itu kartu yang kita lihat. Oke, jelas-jelas kartunya bilang knowledge sama distrust. Adanya pengetahuan yang Putri Delina tahu yang dia tidak berani sampaikan ke ayahnya. Yang dia takut ayahnya akan sakit hati. Yang dia takut ayahnya malah lari dari dia. Tapi sekarang ayahnya belajar sendiri kan. Ya kan, salah memilih pasangan atau jodohnya memang gak lama karena memang tingkat kedewasaannya tidak sebanding dengan ayahnya, karena umurnya pun beda jauhnya jauh banget, kayak nikah sama seumuran dengan anaknya, ya kan. Itu resiko dari hubungan yang terlalu jauh banget. Meski banyak hubungan berhasil, tapi kalau perempuan yang lebih muda atau yang lebih muda usianya tidak bisa menyimbangi kedewasaan pasangannya yang lebih tua, akan menjadi hambatan dan halangan di dalam hubungan. Nah, adanya distrust atau ketidakpercayaan, distrust itu ketidakpercayaan ya, dari Putri Delina kepada bekas ibu tirinya. Itu yang aku lihat di sini, oke? Dan kemudian bisa kita lihat juga dari kartu The Spy Master ini, adanya usaha dari pihak lain yang mencoba mengambil keuntungan dari hubungan ibu tirinya, bekas ibu tirinya dengan ayahnya. Ada pihak lain, oke? Entah itu dari bekas keluarga, entah itu dari bekas ibu tirinya, dari keluarganya gitu kan, atau dari orang lain. Ada banyak pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari hubungan ini di masa lalu saat mereka masih menikah secara sah. Ada hal yang banyak sekali ingin Putri Delina sampaikan pada ayahnya, cuma mereka tidak sedekat itu seperti yang ditampilkan di TV. Sebenarnya Putri Delina ini akan ada perasaan canggung ya, untuk secara jujur menjelaskan apa yang dia rasakan, feeling dia, firasat dia kepada ayahnya tentang bekas ibu tirinya ini. Kalau saja ayahnya mau membuka diri di masa lalu dan mau terbuka akan pandangan Putri Delina, mungkin tidak akan jadi seperti sekarang, tidak akan kecewa, ya kan? Orang berpisah berarti ada kekecewaan dong, karena kalau tidak kecewa tidak mungkin berpisah, ya kan? Sule sepertinya kayaknya sudah pasrah aja gitu kan, kayak kemarin putusan cerai dia pasrah-pasrah aja gitu kan, karena juga dia merasa bahwa ya gue melakukan kesalahan mungkin, atau gue kecepetan karena pisangnya gitu kan, pisangnya sudah siap dimakan, pengennya dimakan gitu kan, ibaratnya gitu kan gitu. Jadi itu yang sepertinya kemungkinan besar ada di dalam firasat hati Putri Delina.
sahabat Jupiter semua, ini adalah kemungkinan, ya kan? Yang ini adalah hanya energi di alam semesta yang coba kita baca saat ini. Lalu ada kartu The Miser. Lihat deh orangnya di dalam lingkaran dan dia gelap. Ada kartu stubbornness atau keras kepala, dan inflexibility atau tidak fleksibel, tidak bisa beradaptasi. Nah, Putri Delina, kita kan pertanyaannya apa firasat hati terdahulu Putri Delina pada Natalie Holscher, bekas ibu tirinya. Putri Delina ini berfirasat dulu bahwa Natalie Holscher ini orangnya keras kepala, tidak bisa dikasih tahu, dia hanya bisa acting. Actingnya keren, tapi sebenarnya dia orang keras kepala gitu. Terlihatlah dari tindakannya sekarang, ya kan? Terlihatlah gitu kan. Jadi waktu benar membuktikan gitu kan. Waktu itu kan pernah mereka ada ucapan di infotainment atau di media. Ya nanti teman-teman bisa lihat sendiri gimana dia aslinya. Gitu kan. Tidak perlu kita ngomong jelek atau segala macam dari keluarga Sule seperti itu kan. Terutama anak-anak ya gitu kan. Putri Delina, Rizky Febian gitu kan. Mereka bersatu. Kakak beradik ini bersatu dan adik-adik yang lain gitu kan. Bersatu untuk mendukung Sule gitu. Karena wajar itu ayah kandung gitu. Jadi nggak ada yang namanya bekas ayah kandung. Tapi ada yang namanya bekas ibu tiri gitu. Kalau ibu tirinya cerai dengan ayah kandung mereka. Ada juga kartu keras kepala di sini, stubbornness atau keras kepala. Jadi menurut Putri Delina, firasat Putri Delina terhadap ibu tirinya atau bekas ibu tirinya ini, dia itu keras kepala. Adanya keras kepala, adanya juga mau semau-maunya sendiri gitu kan. Suka-suka dia sendiri dan juga berusaha mengontrol, ya kan? Kehidupan dari anak-anaknya Sule, kehidupan keluarga Sule gitu. Jadi memang dia pengen menguasai hartanya sebenarnya gitu kan. Sepertinya kelihatannya karena taking control. Ya kan, mengontrol kegiatan, mengontrol harta, mengontrol pengeluaran. Dia maunya semuanya ya besarnya ke dia aja udah gitu. Gitu. Ya tahu kan sendiri kisah ibu tiri Cinderella. Apalagi kalau dia tidak dikasih apa yang dia mau sama suaminya, ya kan. Jadi jangan salah, ibu tiri yang baik-baik juga ada banyak ibu tiri yang baik-baik gitu kan, seperti Ashanti segala macam. Tapi perhatiin deh, suaminya ke dia ngasih semuanya kan, dikasih kontrol, dikasih kepercayaan, dikasih kontrol. Nah ini sepertinya Natalie Holscher tidak mendapatkan kontrol yang dia ingin dapatkan dari Sule gitu kan. Jadi adanya kekecewaan dari Natalie Holscher ketika menikah. Dan firasat Putri Delina itu dari awal bener. Kayak kalau ayah nggak ngasih kontrol ke perempuan ini tuh bakal bete banget deh gitu. Itu ya bisa jadi. Oke, kita lihat lagi ya. Alam semesta, jika kita boleh melihat apa firasat hati terdahulu Putri Delina pada Natalie Holscher, bekas ibu tirinya. Oops, okay. Nine of Swords, King of Cups. Oops. Ada kartu yang pertama ini, kartu delusi, Seven of Cups. Jadi menurut ini kartu delusion itu delusi ya, ilusi gitu kan. Nah jadi Natalie Holscher ketika hadir di dalam keluarga Sule, Putri Delina berfirasat bahwa perempuan ini atau bekas ibu tirinya ini mencoba mencari peruntungan, punya ambisi duniawi yang ingin dia raih gitu kan, punya keinginan duniawi yang ingin dia capai lewat hubungan dia dengan Sule. Nah, kemudian keluar kartu Page of Pentacles. Jadi firasat Putri Delina pada awalnya mungkin Natalie Holscher ini bisa diharapkan reliability, bisa diandalkan. Reliable maksudnya bisa diandalkan. Jadi ketika kartu ini keluar, Putri Delina berfirasat bahwa ya Natalie Holscher bisa lah aku andalkan. Gitu. Ekspektasinya terlalu tinggi Putri Delina. Ekspektasi terlalu tinggi, dia akan sayang pada anak kandungnya gitu kan, kepentingan anak kandung yang dia perjuangkan kelihatan banget kan sekarang kan gitu kan. Dia kan gak akan mikir 4 kali 5 kali ninggalin suaminya, apalagi ngerasa bahwa anak-anaknya si suaminya ini, yang apalagi yang cowok itu yang paling kecil tuh kan, udah bergantung pada dia gak peduli. Yang dia peduli ya anak kandung. Di mana-mana ibu seperti itu nalurinya ya kan. Memang gak semua ibu tiri, tapi ya kebanyakan ibu kandung memang nalurinya ke anak kandung.
Nine of Wands, stamina. Firasat Putri Delina mengatakan bahwa Natalie Holscher ini pada dulu, bekas ibu tirinya ini, dia ini punya stamina yang tinggi untuk terus berusaha memasuki keluarga Sule. Jadi kan awalnya dia ditolak kan sama anak-anaknya kan, tidak mendapatkan sambutan yang baik kan sebelum mereka nikah itu kan. Dia usaha mati-matian tau gak sih supaya diterima, tapi ujung-ujungnya dibuang harapannya. Gitu. Jadi firasat Putri Delina bener guys, biar bapaknya ngerasain sendiri gitu lewat pengalaman, pelajaran, ditampar habis-habisan oleh pengalaman hidup biar percaya kata anak-anaknya. Ya kan, baru sekarang dia terkena batu, tersandung batu, merasakan sakitnya, baru dia percaya perkataan anak-anaknya dan perlindungan anak-anaknya. Jadi Putri Delina dulu berusaha melindungi perasaan Sule dari kekecewaan, dari kesakit hatian, dari pengeluaran uang yang percuma-percuma gitu kan. King of Cups. Putri Delina berfirasat bahwa perempuan ini berusaha untuk menunjukkan keseksiannya. Lihat cara berpakaiannya mirip kan gitu. Ya kan zaman dulu ya kan, untuk menarik lawan jenis, untuk menarik ayahnya. Menarik perhatian ayahnya dulu. Nine of Swords. Ini 9 pedang. Gila guys, keluar kartu ini guys ya kan. Sahabat Jupiter ini keluar kartu ini. Maksudnya adalah Putri Delina dulu berfirasat bahwa Natalie Holscher ini akan membawa perasaan anxiety atau kecemasan atau perasaan tidak nyaman di tengah-tengah keluarga. Jadi ada niat terselubung yang mungkin dia tidak ceritakan ke siapapun, yang mungkin 95% terkait ekonomi, 5% terkait perasaan, ya kan? Yang mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan, akan menggerek-gerek nama keluarga sekalian nama anaknya. Ya mereka memang semakin famous gitu kan keluarga Sule ini, tapi tetap aja jadi banyak pikiran kan guys. Gitu. Itu karena tidak hati-hati memilih pasangan hanya demi pisang, ya kan? Hanya demi pisang guys gitu. Sahabat Jupiter. Ya memang jodoh diatur Tuhan, tapi kadang kita perlu mendengarkan perasaan anak-anak sebelum kita sebelum dia ini menikahkan pisang. Oke. Oke, alam semesta, apabila kita boleh melihat apa firasat terdahulu Putri Delina kepada Natalie Holscher, bekas ibu tirinya. Ini mau keluar nih. Oke. Yes. Oke. Oke. Dulu dipikirnya Putri Delina, Natalie Holscher ini, oh wow. Guys, aku artinya ini ada shadow attribute atau atribut bayangan. Using the lack of money as an excuse not to move forward with life. Jadi Putri Delina punya firasat dulu bahwa bekas ibu tirinya sering menggunakan kekurangan uang atau lack of money sebagai alasan atau excuse, ya kan? Excuse itu alasan untuk tidak maju di dalam hidup. Jadi selalu alasannya itu uang, kurang ini, kurang itu. Tapi di depan media, udah nggak usah ngasih aku, nggak usah ngasih anakku, ngapain, nggak usah. Di depan media kayak gitu. Tapi sebenarnya dia itu selalu pakai alasannya uang. Oke, itu kan tanggung jawab bapaknya segala macam, memang itu benar. Tapi dulu sebelum mereka bercerai pun selalu menggunakan kekurangan uang. Jadi alasannya selalu kurang, tidak pernah bersyukur, tidak pernah merasa cukup gitu kan. Nanti karmanya beda lagi guys, orang yang menggunakan pernikahan hanya untuk materi, ya kan. Pelajarannya ada juga gitu, makanya dia udah belajar kan, dia kecewa kan, makanya dia menceraikan suaminya gitu kan. Terus juga dia sekarang karena udah naik gitu kan, dia lepas jilbabnya hanya untuk mendapatkan popularitas. Using the lack of money as an excuse not to move forward with life. Menggunakan alasan kekurangan uang untuk tidak maju di dalam hidup atau untuk tidak setia melayani. Servant itu pelayan, untuk tidak untuk tidak setia mengabdi kepada suami. Dalam ya. Atlet. Putri Delina berfirasat bahwa Natalie Holscher itu mempunyai dedikasi untuk terlalu terlihat cantik, tidak mau kalah cantik dari Putri Delina. Karena umur mereka itu sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Jadi masih ada naluri persaingan. Makanya dia sekarang mau lepas jilbab, mau nunjukin nih siapa sih yang lebih seksi. Karena emang kan dia sedikit nakal gitu kan, maksudnya kan zaman dulu kan kita tahu sendiri gitu kan, zaman dulu sebelum dia pakai jilbab gitu, tahu sendirilah gimana kehidupan dia gitu kan. Damsel itu artinya damsel.
Waiting for a night to provide for you, seduction by romantic illusion. Jadi Putri Delina berfirasat bahwa dulu memang dia ini, si bekas ibu tirinya ini menggunakan kecantikan dia, menggunakan feminitas dia untuk mendapatkan uang, menunggu seorang kesatria untuk memenuhi kebutuhan dia, to provide for you. Seduction by romantic illusion, menggoda secara ilusi romantik. Jadi maksudnya menggoda dengan menggunakan ilusi bahwa dia cinta atau sayang pada cowok ini. Padahal dia sayang sama duitnya. Kartu yang bilang ya guys. Wow. Oke, coba kita lihat lagi ya. Apa firasat hati terdahulu Putri Delina pada Natalie Holscher, bekas ibu tirinya? Square, a challenging situation and a mountain to climb. Challenging situation itu maksudnya situasi yang bermasalah. A mountain to climb, terlalu ada gunung tinggi yang harus didaki. Nah, berarti Putri Delina itu dulu udah ada firasat jelek, firasat buruk. Kayaknya nih orang niatnya kurang enak deh, atau challenging situation, kayaknya bakal sulit deh pernikahan mereka sebenarnya, gitu loh, karena dipaksakan, ya kan, memaksakan pisang, ya kan. Sebenarnya ceweknya nggak sanggup, jadi ibunya mereka tuh nggak sanggup menggantikan ibu lama mereka untuk menjadi ibu baru, nggak sanggup, gitu, makanya cerai, nggak sanggup dia mau enaknya aja pas giliran susah atau bertanggung jawab atau bersikap dewasa selayaknya seorang ibu, dia nggak mau, lebih ke arah saingan, gue harus lebih cantik, gue harus lebih oke, gue harus lebih ngetop, jualan gue harus lebih laku, ya kan. Udah deh, gue gak dapet duit, gue gak bisa mengontrol semua keuangannya si Sule, mending mah gue cari duit sendiri, gitu kan. Challenging situation itu yang dirasakan. Makanya Putri Delina sepertinya terlihat banget dulu itu dia berusaha untuk ngasih tahu ayahnya, tapi ayahnya gak mau denger guys, karena ayahnya dengerin pisangnya dia. Pluto transform. Nah, jadi Putri Delina itu benar-benar punya firasat dulu bahwa hubungan ini akan mentransformasi ayahnya juga. Jadi sekarang ayahnya kan akan lebih percaya pada Putri Delina gitu loh di kedepannya nanti. Dalam guys, ya kan? Oke deh teman-teman sahabat Jupiter semuanya, sekian dulu video dari aku. Komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang Putri Delina dan Natalie Holscher. Komen juga di bawah video apalagi yang mau kalian lihat di channel aku. Dan juga jangan lupa like video ini, oke? Kasih aku tombol like-nya. Dan subscribe ke channel aku. Klik tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya sehingga kalian selalu update dengan video terbaru dari aku. Terima kasih sahabat Jupiter semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!